Supreme Martial God Technique, bab 1641-1650. Bab 1641 Perubahan Aturan. Saat para kontestan naik ke panggung satu demi satu, ada cukup banyak orang. Namun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, jumlah orangnya jauh lebih sedikit. Pada tahun-tahun sebelumnya, jumlahnya mencapai lebih dari 100 orang. Namun kali ini, hanya ada sekitar 50 orang yang mengikuti tantangan tersebut. Tapi ini juga angka saat ini, kalau di kemudian hari ada yang menambahkan, masih bisa. Sama seperti Wu Yun, dia tidak naik panggung saat ini. Shenlong kecil juga tidak naik ke panggung. Arti dari arena pertarungan adalah Anda dapat berpartisipasi dalam pertempuran tanpa batas. Tunggu hingga orang-orang yang berada di dalam ring dipukuli hingga tidak ada penonton yang berani naik ke atas panggung. Jika dikalahkan di tengah jalan, pemain baru akan diganti untuk memegang ring. Adapun pemeringkatan selanjutnya dihitung dari jumlah orang yang mengalahkan penantangnya. Orang yang mengalahkan orang terbanyak akan mendapat peringkat pertama. Kedua ke detik. Itu berlanjut sepanjang perjalanan kembali. Tentu saja, jika Anda mati, Anda tidak akan berpartisipasi dalam pemeringkatan. Karena dalam aturan menang dan kalah dalam pertarungan ring, yang ada hanyalah kegagalan atau tersingkir dari panggung. Kematian dan kecacatan merupakan hal yang wajar. Namun, jika Anda tahu Anda kalah saat bertarung, Anda bisa meninggalkan ring sendiri. Ini adalah penyerahan diri. Banyak orang akan menggunakan trik ini. Namun jika seseorang menghentikan Anda sebelum mengundurkan diri, perjuangan belum berakhir. Tiba-tiba, teriakan heboh terdengar dari kerumunan. Istana Tuan Yunyao ada di sini. Ini adalah seorang pria paruh baya. Kecuali sosoknya yang relatif agung, ciri fisik lainnya tidak jauh berbeda dengan manusia. Dilihat dari nafas yang keluar dari tubuhnya, diperkirakan orang tersebut setidaknya telah mencapai ruang dan kegelapan tingkat kedua. Yunyao Mansion, orang yang paling berkuasa. Istana Tuan Yunyao, Yun Pokong. Di belakangnya, ada sekelompok orang. Kebanyakan dari mereka adalah penjaga tertinggi rumah Yun Yao. Namun, ada dua orang yang menarik perhatian Wei Tianchen. Kedua orang ini adalah Yun Yu, tuan muda kedua dari rumah Yun Yao yang bertemu Wu Yun. Dan pria berbaju merah mengikuti Yun Yu, mata merah. Selain dua orang tersebut, ada juga seorang pemuda. Dilihat dari penampilannya, pemuda ini seharusnya adalah kakak laki-laki Yun Yu, Yun Ben, tuan muda tertua dari rumah Yun Yao. Orang ini, Hei Guang pernah memberitahu Wu Yun, berada di alam abadi tingkat 9, dan sifatnya kejam. Dia jauh lebih kejam dari adiknya Yun Yu. Diam. Yun Pofeng berjalan ke platform pengamatan di belakang ring dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Harus dikatakan bahwa keagungan Yun Pofeng mungkin tidak ada bandingannya oleh siapapun di rumah Yun Yao. Keheningan singkat membungkam jutaan orang di arena seni bela diri. Setelah itu, Yun Pofeng memberikan pidato singkat tentang arena pertarungan ini. Belakangan, aturan pertarungan arena ini diperkenalkan. Semua orang sudah mengetahui aturan pertarungan ring, dan tidak ada perubahan. Tapi kali ini aturan arena pertarungan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Yun Pofeng melambaikan tangannya dan memanggil putranya Yun Ben di depannya. Lalu dia berkata, semuanya, aturan pertarungan arena ini adalah putraku Yun Ben Lai akan bertanggung jawab menjaga arena. Siapapun yang bisa melewati 10 gerakan di tangannya dapat bergabung dengan rumah Yun Yaoku dan menjadi pengawal. Seseorang dengan 20 gerakan bisa menjadi komandan penjaga. Seseorang dengan 50 gerakan bisa menjadi pengawal. Seseorang dengan 100 gerakan bisa disebut penjaga tertinggi. Dan jika kau bisa mengalahkanku, Yun Ben, terlebih lagi, kamu bisa menjadi komandan pengawal tertinggi. Dan, tidak hanya itu, selama kamu bisa mengalahkan anakku Yun Ben, aku, rumah Yun Yao, akan menghadiahimu gulungan alkimia iblis. Semuanya, apakah kamu keberatan dengan aturan pertarungan arena ini? Begitu. Kata-kata ini keluar, dalam sekejap, seluruh arena seni bela diri menjadi hidup dan semarak. Saat pertama kali mendengar bahwa Yun Ben diminta menjaga cincin itu, semua orang yang hadir merasakan hawa dingin di hati mereka. Siapa Yun Ben? Dia adalah orang kuat di alam Taiksu tingkat 6. Selain itu,
di ranah tingkat ke-6 Taiksu, dia juga merupakan pemimpin absolut. Di seluruh rumah Yunyao, selain Yun Pofeng, hanya ada beberapa komandan penjaga tertinggi di istana yang bisa mengalahkan mereka. Jika ingin mengalahkannya, itu mungkin tugas yang mustahil. Namun, ketika Yun Pofeng mengusulkan aturan sebelumnya, semua orang langsung tertarik. 100 gerakan, 50 gerakan, jangan berani mengatakan apapun. Namun ada cukup banyak orang yang mampu bertahan 10 atau 20 gerakan di tangannya. Menjadi penjaga lebih sulit, tetapi menjadi penjaga rumah Yunyao, atau pemimpin penjaga, juga merupakan pilihan yang baik. Untuk sementara waktu, banyak penonton yang ingin mencoba. Bahkan mereka yang pada awalnya tidak siap untuk berpartisipasi dalam pertarungan ring kini memiliki keinginan untuk menantang. Oke, karena semua orang tidak keberatan, maka sesuai aturan yang baru saja saya sebutkan, tantangan arena ini akan dimulai. Yun Pofeng mendengar diskusi semua penonton, dan tidak ada sanggahan. Dia tersenyum ringan dan berkata, namun, kita harus menjelaskan sebelumnya bahwa tinju dan telapak tangan tidak memiliki mata. Penantang, mohon bersiaplah. Jika nanti Anda terbunuh atau cacat, mohon jangan mengeluh. Tidak ada yang membantah poin ini. Ini adalah hukum dunia. Baik di dunia nyata atau kompetisi di atas ring, hidup dan mati semuanya ada di tangan yang kuat. Ayo, para penantang yang semula berdiri di atas panggung meninggalkan panggung satu demi satu. Yun Ben terbang langsung ke tengah ring, seluruh tubuhnya gemetar, dan kekuatan agung tingkat 6 dari alam Taiksu tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Raungan penuh dengan penghinaan terhadap semua orang yang hadir. Nafasnya agak aneh. Lingkaran kekuatan abadi berwarna merah darah memenuhi sekelilingnya. Dan kekuatan abadi berdarah ini benar-benar melepaskan kekuatan membunuh yang mengerikan. Itu sangat terkenal sehingga untuk sementara, tidak ada yang berani naik ke panggung secara langsung. Mereka semua menunggu yang lain naik dan menguji airnya terlebih dahulu. Yang berbeda dari apa yang dipikirkan orang lain adalah apa yang dipikirkan Wu Yun saat ini adalah bagaimana cara mengalahkan Yun Ben. Karena dia menyukai gulungan alkimia yang sudah lama dia dambakan. Tentu saja bukan hanya Wu Yun yang tertarik. Namun, saat ini, hanya Wu Yun yang memiliki ide untuk mengalahkan Yun Ben. Bagi Wu Yun, jika itu adalah alam Taiksu tingkat 6 biasa, maka dia akan melakukannya dengan seluruh kekuatannya. Kekalahan bukan hal yang mustahil. Tentu saja, dia tidak akan menjadi orang pertama yang bermain. Dia harus melihat dengan jelas apa kekuatan Yun Ben yang sebenarnya. Jika terlalu kuat, dia harus bersiap terlebih dahulu. Namun, intinya dalam pertarungan arena ini, untuk gulungan alkimia, jika tidak ada kecelakaan, Wu Yun pasti akan memenangkan tempat pertama. Jika kami tidak menang kali ini, kami tidak tahu kapan kami akan mendapat kesempatan berikutnya. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan yang cukup untuk memasuki rumah Yunyao, itu akan menjadi proses yang panjang. Bab 1642 pedang ada benarnya. Satu-satunya hal yang membuat Wu Yun sedikit tidak berdaya adalah itu. Dia awalnya berdiskusi dengan Shen Long kecil bagaimana menipu keluarga Yuan agar menghilang sepenuhnya di arena pertarungan ini, tapi dia harus mengesampingkannya untuk sementara waktu. Perhitungan manusia tidak sebaik perhitungan Tuhan, dan segala sesuatu di dunia terus berubah. Betapapun bagusnya rencana sebelumnya, tidak ada yang lebih baik dari perubahan mendadak ini. Tapi saat Wu Yun sedang berpikir, seseorang di antara kerumunan itu naik ke atas panggung. Ini adalah kultivator biasa Paruh-baya di alam abadi tingkat ketiga. Dia terbang ke atas ring, menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Yun Ben, saya Mang Yun Yun. Saya memilih 10 gerakan untuk ditantang. Tolong beri pencerahan kepada saya. 10 gerakan untuk ditantang. Alam abadi tingkat ketiga. Ya. Yun Ben mengangguk. Awas gerakannya. Dengan raungan pelan, ular piton Yun Yun meninju. Faktanya, semua orang sangat optimis dengan piton Yun Yun ini. Dengan tingkat kultivasinya, 10 gerakan mungkin tidak mudah, namun peluangnya masih sangat tinggi. Namun, hasilnya jauh melampaui ekspektasi semua orang. Melihat Yun Ben tiba-tiba menamparkan telapak tangannya, kekuatan berwarna merah darah memenuhi tubuhnya. Itu juga berkumpul menjadi serangan yang sangat sengit dalam sekejap. Serangannya sangat sengit,
Sangat cepat. Melihat pemandangan ini, semua orang terkesiap. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa mereka telah terlalu meremehkan kekuatan Yun Ben. Sebagai pihak yang terlibat, Mang Yunyun adalah orang pertama yang melihat situasinya sendiri. Dia segera ingin menutup telapak tangannya dan mundur, tetapi serangan Yun Ben begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Ledakan. Telapak tangan kanan Yun Ben langsung mengenai penutup jiwa surgawi Piton Yunyun. Dalam sekejap, darah terciprat dan tengkoraknya meledak. Mang Yunyun langsung tewas dan langsung roboh ke tanah. Dan tanpa nafas kehidupan, ia tidak bisa lagi mempertahankan wujud manusianya dan langsung menjelma menjadi wujud aslinya. Itu adalah ular piton-piton. Namun, yang lebih aneh lagi adalah saat Mang Yunyun terjatuh ke tanah mati, aura berdarah yang merasuki tubuh Yun Ben justru langsung menyerbu tubuh Mang Yunyun. Dan Yun Ben tampak sangat menikmatinya. Sebentar lagi semuanya akan berakhir. Aura berdarah kembali ke tubuh Yun Ben. Namun tubuh ular piton tersebut saat ini sudah benar-benar layu, seolah-olah telah disedot hingga kering. Melihat Yun Ben lagi, auranya sebenarnya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Keterampilan macam apa ini? Menelan, apakah itu melahap? Menelan kekuatan di tubuh lawan dan menggunakannya untuk keperluanmu sendiri. Dengan cara ini, meskipun kamu hanya dapat mengambil sebagian kecil dari kekuatan itu di tubuh lawan untuk Anda gunakan sendiri, tetapi dibandingkan dengan tidak diragukan lagi, berlatih sendiri jauh lebih cepat. Pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Setiap orang yang hadir memiliki pendapat berbeda, ada yang mendukung dan ada pula yang menghina. Namun tidak ada yang berani berdebat di depan umum. Yun Ben adalah anak Yun Potian. Siapapun yang berani menentang sedang mencari kematian. Apalagi, meski perbuatannya memalukan bagi sebagian orang, namun hal itu tidak melanggar aturan. Itu masih hukum rimba. Jika Anda kuat, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Namun, perilaku Yun Ben yang mematikan pikiran langsung mengejutkan semua orang. Mereka yang sebelumnya sangat ingin mencoba kini benar-benar layu. Meskipun Mang Yunyun hanya berada di tingkat ketiga dari Dewa Abadi, kekuatannya tidak lemah. Orang seperti itu bahkan tidak bisa mengalahkan satu gerakan pun di tangan Yun Ben, kecuali mungkin mereka yang kuat di alam Taiksu. Di wilayah Dewa Abadi, saya khawatir tidak ada yang berani naik panggung. Wajah Wu Yun juga sedikit jelek saat ini. Dia awalnya mengira Yun Ben yang sombong ini mungkin tidak lebih dari itu. Tapi sekarang tampaknya dia sangat kuat, belum lagi sangat kuat, tapi jelas bukan alam Taiksu tingkat 6 biasa. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak yakin bisa mengalahkannya. Bahkan jika saatnya tiba, risiko paparan tetap ada. Setelah terekspos, dia tidak akan bisa bertahan hidup di rumah Yun Yao ini. Saat ini, dia harus mengubah rencana sebelumnya. Apakah saya masih harus mendapatkan gulungan alkimia? Wu Yun sedang berpikir. Yang lain juga berpikir. Untuk sesaat, tidak ada yang naik ke panggung. Orang yang pernah didengar Wu Yun sebelumnya adalah orang terkuat dalam tantangan ini. Feng Tianqi berada di alam Taiksu tingkat kelima. Dia bahkan tidak naik ke panggung saat ini, dia mungkin takut dengan taktik kejam Yun Ben barusan. Jika dia tidak memiliki kemampuan luar biasa, saya khawatir bahkan jika Feng Tianqi naik, dia tidak akan mampu melakukan 10 gerakan. Yun Ben ini terlalu kuat. Terutama kekuatan berdarah yang memenuhi tubuhnya yang aneh dan menakutkan. Namun saat ini, di atas panggung, Yun Ben tiba-tiba berbicara. Di mana Long Yu? Setelah mendengar ini, diskusi semua orang terhenti. Ekspresi Wu Yun juga tiba-tiba berubah. Long Yu, bukankah dia saudaranya Xiao Shenlong? Mungkinkah naga dewa kecil itu punya masalah dengan Yun Ben ini? Setelah berpikir, Yun Ben berbicara lagi. Long Yu, meskipun kamu datang ke rumah Yun Yaoku belum lama ini, kamu tidak melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan. Namun, apakah kamu ingat bahwa kultivator tingkat kelima dari alam Taiksu yang kamu bunuh pada hari kedua setelah kamu datang ke Yun Yao Mansion? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang setuju. Kejadian ini pada awalnya merupakan masalah besar, dan hampir semua orang mengetahuinya. Nama Long Yu juga tersebar saat itu.
Taiksu tingkat pertama dapat langsung membunuh Taiksu tingkat kelima dengan satu gerakan. Bahkan dikabarkan bahwa Long Yu masih memiliki aura binatang suci di tubuhnya. Pada awalnya, semua orang mengira Long Yu akan melakukan hal-hal hebat di rumah Yun Yao. Namun tak lama kemudian, dia menghilang. Namun, namanya sudah dikenal semua orang. Dari kejauhan, Wu Yun melirik naga kecil yang berdiri bersama Yuan Bao dan yang lainnya. Saat ini, ekspresinya sedikit serius dan dia tidak berbicara. Faktanya, tidak hanya Wu Yun, tetapi hampir semua orang melihat naga kecil, Long Yu. Kenapa, kamu punya nyali untuk melakukannya, tapi tidak punya nyali untuk mengakuinya? Kamu hanya seorang pengecut. Yun Ben berkata dengan nada mengejek ketika dia melihat naga kecil itu tidak berbicara. Akulah yang membunuhnya. Kenapa, kamu ingin membantunya membalaskan dendamnya? Akhirnya, naga kecil itu berbicara. Tangannya berada di belakang punggung, dan pakaian birunya bergoyang tertiup angin. Balas dendam. Yun Ben mencibir, aku tidak bisa membicarakannya, tapi aku benar-benar ingin mencobanya. Apa rasa dari binatang mitos itu? Ayo. Sejujurnya, alasan mengubah peraturan di pertarungan di arena ini sudah diputuskan untukmu. Karena aku ingin melahapmu, dan aku ingin melihat apakah aku, Yun Ben, akan berubah menjadi binatang dewa ketika aku melahap kekuatan binatang dewa di tubuhmu. Mungkin, Anda bisa memilih untuk tidak bertarung, tapi saya beritahu Anda, jika Anda tidak bertarung, Anda tidak akan bisa meninggalkan arena seni bela diri ini hari ini. Jika Anda mengira saya mengkhawatirkan, cobalah. Yun Ben ini langsung jatuh, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ekspresi semua orang berubah. Ternyata tujuan akhir dari perubahan peraturan adalah untuk Long Yu. Pupil Wu Yun juga sedikit menyusut, dan entah kenapa, dia merasa tidak nyaman. Saya selalu merasa bahwa Yun Ben sudah merencanakan bagaimana menghadapi naga kecil itu. Jika dia tidak ada di sana, maka dia tidak bisa mengendalikannya. Tapi sekarang dia ada di sini, dia tidak boleh membiarkan naga kecil itu naik dan mengambil bahaya. Meskipun dia juga mengkhawatirkan kekuatan Yun Ben, jika dia melawannya, dia tidak hanya akan kalah, tapi juga berisiko terekspos. Tapi saat ini, demi naga kecil itu, dia tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Karena mereka bersaudara. Tiba-tiba, suara dingin menyebar ke seluruh arena seni bela diri. Tuan Yun Ben, sebelum Anda menantang Long Yu, saya ingin mencobanya. Berapa banyak gerakan yang bisa saya lakukan di tangan Anda? Bab 1643 keduanya pergi bersama. Suara yang tiba-tiba ini membuat semua orang yang hadir tampak tercekik. Perhatian semua orang awalnya terfokus pada Yun Ben dan Long Yu, tapi tanpa diduga, mereka tiba-tiba terganggu. Mengikuti suara tersebut, mata semua orang tertuju pada Wu Yun. Dalam sekejap, hampir semua orang memandangnya dengan jijik. Kupikir itu siapa orangnya, tapi ternyata itu adalah sampah dari alam Raja Abadi tingkat 9. Pasti ada yang salah dengan orang ini. Baru saja, ular piton Yun Yun dari tingkat ketiga dari alam Raja Abadi bahkan tidak bisa menjauh dari Yun Ben. Dia tidak membawa senjata apapun. Otak, apakah kamu ingin mati? Banyak suara menghina datang. Sejak tiba di rumah Yun Yao, Wu Yun Cai hanya mengambil tindakan satu kali. Kecuali keluarga Hei dan beberapa anggota keluarga Yuan, kebanyakan orang bahkan belum pernah bertemu Wu Yunjian. Wajar jika timbul keraguan seperti itu. Saat ini, anggota keluarga Hei juga melihat Wu Yun dengan ekspresi bingung. Tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Hei Da mencoba menghentikannya beberapa kali, tapi dihentikan oleh Hei Guang. Hei Guang memahami gurunya Wu Yun, selama dia ingin melakukan sesuatu, pasti ada alasannya dan itu tidak akan pernah didasarkan pada apapun. Sekarang dia telah membuat keputusan seperti itu, meskipun Hei Guang tidak tahu alasannya, itu pasti ada tujuannya. Di sisi lain, semua anggota keluarga Yuan tersenyum. Yun Ben awalnya mengusulkan untuk melawan Long Yu dengan namanya, yang membuat mereka merasa kedinginan. Bagaimanapun, Long Yu sekarang memiliki kepercayaan diri yang paling kuat dalam konfrontasi mereka dengan keluarga Hei. Setelah Long Yu dibunuh oleh Yun Ben, mereka tidak lagi memiliki siapapun yang bisa diandalkan. Tanpa diduga,
Wu Yun dari keluarga Hei justru mengambil inisiatif sendiri, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Selain itu, mereka juga tahu bahwa begitu keluarga Hei kehilangan Wu Yun, mereka akan punya cara untuk menghancurkan keluarga Hei bahkan tanpa Long Yu. Pada saat ini, anggota keluarga Yuan sedang menunggu Yun Ben menghancurkan kepala Wu Yun dengan telapak tangan. Di atas ring, Yun Ben menatap Wu Yun dari atas ke bawah dengan hati-hati. Tentu saja, dia juga melihat kultivasi Wu Yun. Awalnya, dengan emosinya, dia tidak bisa menghadapi penantang seperti Wu Yun yang tidak takut mati. Tentu saja, dia akan menerimanya tanpa ragu-ragu. Namun, saat ini, semua ketertarikannya tertuju pada Long Yu. Setelah melirik Wu Yun beberapa kali, dia berkata dengan suara dingin, "Tunggu sebentar, aku akan membunuhmu setelah aku membunuh Long Yu ini." Wu Yun hendak berbicara lagi, tapi dia terus berdiri di depan keluarga Yuan. Naga kecil itu melompat dan mendarat di samping Wu Yun, menghentikannya untuk melanjutkan. Nampaknya hubungan keduanya sangat erat. Langkah ini mungkin tidak terlihat berarti di mata orang lain. Tapi di mata semua orang di keluarga Hei dan keluarga Yuan, mereka bingung. Mereka tidak dapat memahaminya sama sekali, bukankah mereka bermusuhan? Mengapa mereka sepertinya saling mengenal dan memiliki hubungan yang baik? Saat ini, apakah itu keluarga Hei atau keluarga Yuan? Kekhawatiran yang sama muncul di hati kedua keluarga ini. Mereka tidak lagi tahu siapa orang itu dan milik pihak mana. Namun, saat ini, suara Yun Ben kembali terdengar dari atas panggung. "Oh, kalian kenal satu sama lain. Begitu. Pantas saja dia ingin buru-buru naik ke panggung. Pokoknya, ayo bersama. Aku, Yun Ben, tidak pernah punya banyak sampah sepertimu." Bagi orang lain, mereka mungkin tidak menganggap ada yang salah dengan kalimat ini. Dengan kekuatan Yun Ben, dia tidak berpengaruh terhadap Long Yu, yang berada di tingkat pertama Taiksu, dan Wu Yun, yang berada di alam Raja Abadi tingkat 9. Namun, ekspresi Wu Yun tiba-tiba bergerak saat ini. Dia awalnya khawatir akan sulit bagi naga kecil itu untuk mengalahkan Yun Ben sendirian. Dan bahkan dia mungkin tidak bisa mengalahkan Yun Ben sendirian. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya masih sedikit rendah sekarang. Namun jika keduanya bergabung, maka Yun Ben tidak punya pilihan selain menunggu kematian. "Tuan Yun Ben, apakah kamu serius tentang ini?" Wu Yun tiba-tiba bertanya. "Tentu saja ini serius." Yun Ben berkata dengan dingin, "Jangan bicara omong kosong, Long Yu, dan kamu, namamu Wu Yun, kan? Ayo, kalian berdua berkumpul. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membiarkannya kamu mati bersama. Aku punya teman di jalan menuju neraka. Oke, ini yang kamu katakan." Wu Yun tersenyum tipis, lalu berbalik untuk melihat semua orang di arena seni bela diri. "Semuanya, kalian telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri hari ini bahwa Tuan Muda Yun Ben mengatakan ini sendiri. Jika kita berdua membunuh Yun Ben, penduduk rumah Yun Yao tidak boleh menyesalinya." "Oh, kalian berdua membunuhku." Suara Yun Ben tiba-tiba menjadi sangat arogan. "Idiot berbicara omong kosong, berhenti bicara omong kosong, cepat naik ke panggung dan mati. Naga kecil, ayo," teriak Wu Yun, dan kemudian memimpin untuk terbang ke atas panggung. Naga kecil itu tidak berkata apa-apa dan mengikuti sosok Wu Yun. "Tuan Yun Yao, kami sudah sepakat sebelumnya. Putra Anda sendiri yang mengatakan ini. Ketika saatnya tiba, jangan menyangkal hadiah yang harus diberikan kepada Anda." Di atas ring, Wu Yun menoleh untuk melihat ke arah penonton di jarak. "Penguasa istana adalah Yun Po Feng." "Ya." Yun Po Feng mengangguk sedikit dan menjawab dengan suara rendah. Saat ini, Yun Yu akhirnya mengenali Wu Yun. Alisnya sedikit berkerut, apakah itu dia? Dia ingat bahwa sepertinya orang di depannya adalah orang yang bersaing dengannya untuk mendapatkan gulungan alkimia. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya, dia masih sangat percaya diri dengan kekuatan kakaknya. Terlebih lagi, Wu Yun sepertinya memang terlalu lemah. Saat ini, kecuali Hei Guang, saya khawatir tidak ada yang mengira Wu Yun dapat menimbulkan masalah. Mungkin Long Yu ini bisa bertahan beberapa ronde dengan Yun Ben. Adapun Wu Yun, saya khawatir dia pasti akan mati jika dia tidak menggunakan 3 gerakan.
Bahkan Shenlong kecil pun merasa terlalu berisiko bagi kakak laki-lakinya untuk mengambil alih kekuasaan secara membabi buta. Meski dia tidak takut dengan serbuan awan ini, peluang menangnya tidak besar. Jika terjadi perkelahian, akan sulit baginya untuk dialihkan perhatiannya dari melindungi Wu Yun. Namun, sekarang dia sudah berada di atas panggung, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Long Yu, binatang dewa, hei, hari ini, aku ingin melihat apakah kamu benar-benar memiliki darah binatang dewa seperti yang dikabarkan. Wajah Yun Ben menjadi sangat ganas saat ini. Demikian pula, semua perhatiannya tertuju pada naga kecil itu, dan dia tidak memperhatikan Wu Yun. Bab 1644 Saudara-saudara bergabung. Faktanya, hasil seperti itu adalah hal yang baik bagi Wu Yun. Semakin sedikit Anda memperhatikannya, dia akan semakin membuat Anda lengah. Tentara tidak pernah bosan dengan tipu daya. Dalam pertarungan sebenarnya, itu tidak masalah. Tujuan utamanya adalah membunuh lawan dengan cara yang paling sederhana. Shenlong kecil, seberapa yakin kamu tentang Yun Ben ini? Tiba-tiba, suara Wu Yun terdengar pelan di telinga Shenlong kecil. Paling banyak 40%. Orang ini sangat kuat, terutama energi berdarah di sekelilingnya, yang sangat aneh dan kuat. Shenlong kecil menjawab, saudaraku, apakah kamu punya rencana? Dengan tingkat kultivasi kamu. Jangan khawatir, aku punya rencanaku sendiri. Wu Yun tersenyum ringan dan berkata, 40% kepercayaan diri, itu sudah cukup. Kamu ambil tindakan dulu nanti, aku akan membantumu dari belakang, dan kemudian mengejutkanmu. Cobalah untuk tidak menunda. Hari ini kita dua bersaudara bergabung lagi, bunuh Yun Ben ini secepat mungkin. Asisten. Shenlong kecil sedikit bingung. Dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Wu Yun, tapi dia tidak mengerti. Terus bertanya, karena Yun Ben sudah mengambil tindakan. Apa yang masih kamu gumamkan? Kamu harus mati. Raungan ganas dan marah datang. Di saat yang sama, energi berdarah yang memenuhi tubuhnya terlihat menyapu mereka berdua. Energinya mengguncang gunung dan sungai. Naga surgawi kecil itu tidak menyembunyikannya sama sekali. Karena pihak lain sudah menebak identitasnya, lebih baik beritahu dia. Raungan. Energi naga yang agung tiba-tiba keluar dari tubuh naga kecil itu. Energi ini mengguncang gunung dan sungai, meskipun itu adalah keterampilan yang dipelajari oleh naga kecil di dunia fana. Namun, ini berbeda dari seni bela diri fana biasa. Ini adalah keterampilan warisan klan naga. Kemanapun Anda pergi, bahkan jika Anda pergi ke alam ilahi di masa depan, Anda dapat meningkatkannya. Bersamaan dengan auman naga yang memekakkan telinga datanglah. Seluruh arena bergetar hebat. Energi berwarna darah yang memenuhi udara langsung terhempas dan dipaksa kembali. Namun, pemandangan saat ini telah sepenuhnya memperlihatkan fisik naga kecil itu. Naga, klan naga. Di bawah arena seni bela diri, banyak anggota klan iblis gemetar ketakutan saat mereka ditekan oleh energi naga ini. Meskipun mereka iblis, ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar menghadapi naga. Ini adalah eksistensi garis keturunan teratas di antara klan iblis, klan naga. Dan keluarga Yuan tercengang saat ini. Mereka tidak menyangka bahwa Long Yu ini sebenarnya adalah seekor naga. Bahkan Yun Po Feng, yang berada jauh di panggung tontonan, tiba-tiba berdiri saat ini. Energi naga ini bahkan membuatnya merasa tertekan. Adapun Yun Ben di atas panggung, dia sangat terguncang. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Di saat yang sama, ekspresi yang lebih ganas dan serakah muncul lagi di wajahnya. Klan naga, sebenarnya itu adalah klan naga, haha, aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang kultivator tingkat pertama Taiksu kecil, sebenarnya adalah keturunan dari klan naga. Bagus sekali, sangat bagus. Hari ini, aku, Yun Ben, akan melahap darah klan nagamu. Aku ingin melihat apakah, setelah melahapmu, aku, Yun Ben, akan berubah menjadi naga. Suara Yun Ben penuh dengan keserakahan. Saat berikutnya, dia tiba-tiba terbang dan berubah menjadi pedang berbentuk manusia. Terbungkus dalam energi berdarah, ia meledak langsung ke arah naga kecil itu. Ekspresi wajah naga kecil itu juga sangat serius.
Meski dengan darah, dia bisa menekan Yun Ben ini. Namun bagaimanapun juga, perbedaan tingkat kultivasi, efek penindasan garis keturunan ini tidaklah besar. Sumber naga air mata. Raungan lagi. Ini adalah keahlian warisan keduanya. Aum. Raungan naga lainnya menyebar. Sebuah kekuatan kekerasan menyerbu menuju pedang humanoid yang diubah oleh Yun Ben. Membawa kekuatan merobek. Dia sebenarnya memiliki ilusi bahwa dia ingin mencabik-cabik Yun Ben. Namun, bagaimanapun juga, masih ada kesenjangan kekuatan. Jurus air mata sumber naga ini mungkin tidak mampu mematahkan serangan Yun Ben. Yun Ben mungkin menyadari bahwa dia pasti menang, haha, itu dia. Apakah ini kekuatan klan nagamu? Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Wu Yun, yang berdiri di belakang si kecil naga, juga tersenyum dingin. Dia sudah bersiap dan menunggu momen ini. Saat berikutnya, saya melihatnya dengan cepat menggerakkan jari-jarinya. Surah Senwu, Sungai Huangquan. Saat berikutnya, langit dan bumi berubah warna, dan langit yang semula cerah langsung menjadi sangat gelap. Sungai berdarah tiba-tiba muncul di atas ring. Pemandangannya sangat menakutkan, dan seluruh arena sepertinya telah berubah menjadi neraka berdarah, yang sangat mengerikan. Dan yang paling menakutkan adalah semua penonton bisa merasakannya dengan jelas. 3 orang berdiri di sungai berdarah ini. Momentum Wu Yun dan Long Yu tiba-tiba melonjak pesat saat ini. Melihat Yun Ben, keseluruhan momentumnya sepertinya ditekan oleh sungai berdarah. Itu sudah banyak memudar. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Serangan robekan Long Yuan bertabrakan dengan pedang humanoid yang diubah oleh Yun Ben. Awalnya, robekan sumber naga ini tidak dapat memaksa Yun Ben mundur. Namun, dengan bantuan sungai darah yang panjang ini, yang satu pasang surut dan yang lainnya pasang surut, Yun Ben sebenarnya terpaksa mundur lebih dari 10 meter. Tubuhnya semakin terhuyung, dan dia hampir terjatuh. Tentu saja, naga kecil itu juga merasa tidak enak badan. Dia juga dipaksa mundur lebih dari 10 meter, dan aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Meski tidak terlalu serius, lukanya jelas lebih parah dibandingkan Yun Ben. Semua orang di lapangan menjadi gempar. Menatap Wu Yun dengan tidak percaya, mereka belum pernah melihat keterampilan abadi yang begitu menakutkan. Dan itu adalah keterampilan magis tambahan. Faktanya, keterampilan magis yang menakutkan ini sebenarnya dilakukan oleh Wu Yun, yang tidak pernah mereka perhatikan. Ini, keterampilan magis macam apa ini? Menakutkan sekali. Ia dapat memanggil fenomena aneh dari langit dan bumi. Ia bahkan dapat memperkuat sisi dirinya sendiri dan menekan musuh. Dan wajah Yun Ben tiba-tiba tenggelam. Dia juga tidak tahu teknik magis macam apa sungai berdarah ini, dan itu benar-benar mengubah warna langit dan bumi. Namun, dia tidak takut. Karena di matanya, Wu Yun masih hanyalah bajingan di alam Raja Abadi tingkat 9. Sebaliknya, hal itu hanya meningkatkan niat membunuh di dalam hatinya. Zap, kupikir aku akan membunuhmu lagi, tapi aku tidak menyangka kamu akan berinisiatif memohon kematian lagi dan lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu. Mati. Yun Ben memusatkan serangannya lagi, dan seluruh tubuhnya berubah lagi. Sebagai pedang berbentuk manusia, terbungkus energi berdarah di sekelilingnya. Dengan momentum yang tak terkalahkan, ia membombardir Wu Yun. Saudaraku, hati-hati. Shenlong kecil berteriak keras. Dia telah melakukan kontak dengan gerakan pedang humanoid Yun Ben dan tahu betapa kuatnya itu. Bahkan dia tidak bisa membela diri. Tingkat kultivasi Wu Yun jelas jauh lebih rendah darinya, jadi sangat berbahaya menghadapi serangan Yun Ben. Namun, meski dia ingin melangkah maju untuk membantu, itu jelas sudah terlambat. Namun, Wu Yun tidak panik. Dia secara alami tahu betapa kuatnya gerakan Yun Ben, tapi ini bukanlah alasan baginya untuk takut. Dia mengetukkan jarinya dengan ringan pada cincin penyimpanan, dan tombak pedang perak muncul di tangannya. Di saat yang sama, teknik anti cedera diaktifkan secara ekstrim. Gelombang kekuatan abadi yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Rekan kultivator Hu Wu membiarkan kekuatan abadinya menyerang 2 kali lebih banyak dibandingkan para kultivator di alam yang sama. Tentu saja, ada juga jurus ketiga dari menembak Seng Wu Tianya. Fen Ji. Raungan rendah keluar dari mulut Wu Yun.
Rekan kultivator Huwu, kekuatan abadi yang panas dengan cepat mengembun di ujung tombak pedang perak. Bab 1645 Jangan mengakuinya, menyesalinya. Saat ketika suara keheningan membara terdengar. Dalam sekejap, langit terbakar. Gelombang kekuatan abadi yang panas dengan cepat memenuhi seluruh arena dengan kekuatan besar. Pada saat yang sama, di depan Wu Yun, nafas panas itu telah membentuk nyala api terbuka yang besar. Api terbuka yang panas dan menghanguskan. Dan nyala api terbuka ini dengan cepat mengembun menjadi tombak api yang mematikan kulit kepala. Terdengar suara gemerisik di sekitar tombak. Seolah-olah udara di sekitarnya pun terbakar. Bahkan ruangnya sedikit terdistorsi. Langkah yang sangat kuat, keterampilan magis macam apa ini? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mereka belum pernah melihat orang yang mampu melakukan serangan mengerikan seperti itu. Faktanya, orang yang memusatkan serangan itu hanyalah seorang kultivator alam Raja Abadi tingkat 9. Ledakan. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Seluruh platform kompetisi terguncang hebat. Kedua serangan itu bertabrakan, dan dampak pemboman menyelimuti seluruh arena. Ledakan. Ada getaran di bawah kakinya, dan energi yang tersisa mengalir kembali. Wu Yun mundur 10 langkah berturut-turut. Namun, ini bukan masalah besar. Teknik counter cedera sudah cukup untuk melakukan serangan balik terhadap semua gempa susulan yang dideritanya yang kekuatannya telah sangat berkurang. Ketika mereka melihat Wu Yun terpaksa mundur tetapi tidak terluka, mata semua orang menunjukkan ketakutan. Diam-diam menghela nafas melihat kekuatan Wu Yun. Dia sebenarnya mampu mencapai alam Raja Abadi tingkat ke-9, mengandalkan penguatan dan penekanan kemampuan sungai darah. Mengandalkan serangan tombak api yang kuat itu, dia mampu menangkis serangan Yun Ben, seorang kultivator alam Taiksu tingkat 6 yang hampir melintasi dua alam. Namun, saat mata mereka tertuju pada Yun Ben, mereka sekali lagi tercengang di tempat. Saya pikir Yun Ben akan menjadi jauh lebih baik daripada Wu Yun karena keunggulannya dalam kultivasi. Namun dia tidak pernah menyangka Wu Yun hanya terpaksa mundur belasan langkah. Dan tanpa cedera. Namun Yun Ben, meski terpaksa mundur hanya belasan langkah, namun dengan suara, wow, seteguk besar darah muncrat dari mulutnya. Yun Ben, apakah kamu terluka? Seseorang berteriak kaget. Namun pada saat ini, naga kecil yang telah dipersiapkan sejak lama, tiba-tiba mengambil tindakan. Dalam sekejap, auman naga terdengar lagi dari arena. Naga hancurkan. Ini adalah serangan naga dewa kecil. Setelah dia naik ke dunia iblis, dia mempelajari keterampilan warisan ketiga, penghancuran naga. Serangan ofensifnya jauh lebih kuat dari dua gerakan pertama. Dengan satu gerakan, seluruh arena diselimuti oleh energi naganya yang agung. Aura naga yang tersebar itu sepertinya berubah menjadi naga besar dengan kekuatan abadi. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan meraung liar ke arah Yun Ben. Dengan meningkatnya sungai Huangquan Wu Yun, kekuatan serangan pembunuh naga ini semakin meningkat. Ledakan. Yun Ben sekali lagi terpaksa mundur 10 langkah. Dan seteguk darah muncrat dari mulutnya lagi. Namun, harus dikatakan bahwa vitalitas Yun Ben sangat kuat. Meski begitu, dia hanya terluka parah dan tidak kehilangan kemampuannya untuk berdiri. Dia bisa berdiri tegak dan mengatur nafasnya lagi, wajahnya sangat garang. Energi berdarah di sekelilingnya mengembun lagi. Sepertinya dia bersiap untuk melawan. Naga kecil itu juga mengembunkan gerakannya lagi. Tapi begitu naga kecil itu mengambil tindakan, Wu Yun sudah siap. Tombak bermata perak di tangannya tiba-tiba berubah di udara. Pada saat yang sama, cahaya keemasan samar muncul di matanya. Teknik mata, bekukan tubuh. Pada saat yang sama, pedang perak di tangannya menari dengan cepat. Gerakan yang sama lagi. Fenji. Dalam sekejap mata, tombak api itu mengembun lagi. Yun Ben mengangkat kepalanya dan melihat, ternyata ia memiliki kemampuan menyusun kembali suatu jurus untuk menyaingi jurus Fenji milik Wu Yun. Namun, entah kenapa, barusan, tubuhnya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Meski hanya sesaat. Dengan kata lain, momen waktu ini, jika berada dalam kondisi prima, tidak akan berdampak banyak. Tapi dia terluka parah saat ini, dan momen jeda ini cukup berakibat fatal. Ledakan.
Tombak api sudah menyerang. Puff. Yun Ben dipukul dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Kali ini, dia akhirnya tidak tahan lagi dan terjatuh dengan keras di atas ring. Ayah, selamatkan aku. Setelah Yun berlari sampai akhir, dia tahu bahwa dia kalah dan merangkak ke bawah ring dengan panik. Di saat yang sama, dia berteriak keras, meminta bantuan ayahnya. Huff, kamu ingin melarikan diri. Aturan arena adalah selama kamu tidak turun dari panggung, kamu bisa melakukan apapun yang aku mau. Wu Yun terbang menjauh, mengangkat pedang peraknya tinggi-tinggi. Saya melihat tirai cahaya perak berkedip di langit. Saat berikutnya, sebuah kepala berguling langsung dari ring dan jatuh dari ring. Darah dan air mengalir melintasi sungai, dan darahnya sangat berdarah. Wu Yun mencabut pedang peraknya, terbang menyingkir, dan mendarat kembali di samping naga kecil itu. Buka lenganmu dan tutup. Huang Kuanhe dan tombak pedang perak menghilang pada saat bersamaan. Seluruh arena kembali tenang. Semuanya sudah berakhir. Yun Ben yang sombong dan mengancam akan bertarung 1 lawan 2, sudah mati. Dan semua orang sangat terkesan oleh Wu Yun, seorang kultivator di alam Raja Abadi tingkat 9. Mereka melihat semua ini dalam keheningan yang tertegun, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Kuat, terlalu kuat. Mereka belum pernah melihat seorang kultivator alam Raja Abadi memiliki kekuatan yang begitu menakutkan dan kuat. Meskipun Long Yu, yang berada di level pertama Taiksu, memainkan peran besar. Tapi tidak ada seorang pun di sini yang bodoh. Mereka dapat melihat bahwa penyerang sebenarnya dalam pertempuran ini adalah Wu Yun. Pemuda inilah yang berada di alam Raja Abadi tingkat 9. Perannya jauh lebih besar daripada Long Yu, alam Taiksu tingkat pertama. Kamu berani membunuh anakku. Saat semua orang terkejut dengan semua ini, raungan marah tiba-tiba datang dari panggung tontonan. Itu ayah Yun Ben, Yun Potian. Di saat yang sama, sosok agung Yun Potian terlihat berlari liar dari panggung tontonan. Ikut bersamanya adalah penjaga tertinggi rumah Yun Yao yang menemaninya. Putra keduanya, Yun Yu, juga termasuk di antara barisan pengepung. Semua orang memamerkan gigi mereka dan tampak garang. Melihat pemandangan ini, semua orang terkesiap. Mereka tahu semuanya sudah berakhir dan Yun Potian marah. Wu Yun membunuh putranya. Jika orang ini benar-benar berbalik dan menolak mengakui kesalahannya, tidak ada seorang pun di sini yang bisa melakukan apapun padanya. Lagi pula, dia sendiri yang mengatur arena pertarungan ini. Tidak ada peraturan. Jika ada, itu juga merupakan aturan yang ditetapkan oleh Yunyao Mansion dan Yun Potian miliknya. Dia bisa mengubahnya kapan saja. Bab 1646 Pengepungan, Rencana. Apa, Tuan Istana Yun, kamu tidak mengakuinya? Wu Yun berkata dengan suara yang dalam ketika dia melihat dia dikelilingi oleh sekelompok orang ini. Sebenarnya dia tidak terkejut sama sekali saat ini, dia sudah memikirkan momen ini. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa ia tidak pernah mau mengambil tindakan bahkan siap menyerah. Karena meskipun dia mengalahkan Yun Ben, selama Yun Ben tidak mengakui kekalahannya, saya khawatir tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap mereka. Bagaimanapun, ayahnya adalah Yun Potian. Orang paling berkuasa di seluruh rumah Yunyao. Namun, Yun Ben berinisiatif menantang Xiao Shenlong, memaksa Wu Yun mengambil tindakan. Alasan mengapa Wu Yun ingin membunuh Yun Ben secara langsung tanpa menyelamatkan nyawanya. Itu juga karena Wu Yun tahu bahwa selama dia mengalahkannya, dia pasti akan menyimpan dendam. Mereka juga akan rontok ketika saatnya tiba. Daripada melakukan ini, lebih baik hilangkan akar permasalahannya dan hilangkan salah satu lawan utamanya. Binatang, jika kamu berani membunuh anakku, aku ingin kamu membayar dengan nyawamu. Yun Potian meraung marah. Tidak disebutkan aturan cincin apapun. Wu Yun mengerutkan kening. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia menelannya lagi. Dia tidak menyebutkan aturan apapun lagi, karena dia tahu bahwa selama Yun Potian tidak mau mengakui aturan ini, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa banyak dia mengatakannya. Kekuatan dihormati, dan jika Anda kuat, Anda memiliki hak mutlak untuk berbicara. Tidak peduli apa yang Anda katakan, itu semua tidak masuk akal. Wu Yun.
Hei Guangda meraung dari penonton. Melihat tuannya Wu Yun dikepung, sepertinya dia ingin naik ke panggung untuk membantu. Tapi Wu Yun menghentikannya tepat waktu. Bagaimanapun, identitas Hei Guang sekarang adalah identitas keluarga Hei. Begitu Hei Guang mengambil tindakan, seluruh keluarga Hei mungkin menderita. Hei Guang, meskipun aku telah tinggal di keluarga Hei Mu selama beberapa hari, aku tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Mendengar ini, Hei Guang mengertakkan gigi dan mengangguk. Dia tahu apa maksud Wu Yun, dia tidak ingin melibatkan keluarga Hei mereka. Terlebih lagi, Wu Yun adalah tuannya, dan dia harus mematuhi perintah tuannya. Di saat yang sama, Wu Yun berkata pada naga kecil itu, "Pergilah ke neraka." Pada saat ini, Yun Potian meraung liar di atas panggung. Sebuah pukulan datang. Dalam sekejap, saya merasakan kekuatan mengerikan yang luar biasa, meliputi Wu Yun dan Shenlong kecil dalam sekejap. Ledakan. Terdengar suara keras, dan keduanya terlempar. Jatuh di bawah ring. Kekuatan orang-orang kuat di alam langit dan dunia bawah bukanlah sesuatu yang bisa mereka tandingi sekarang. Dengan kekuatan gabungan mereka, sudah mencapai batasnya untuk mampu bersaing dengan Yun Ben yang berada di level ke-6 Taiksu. Tidak ada harapan sama sekali bagi Yun Potian, yang berada di tingkat kedua Ming di langit. Selain itu, ada beberapa orang kuat di atas alam Taiksu tingkat kelima yang mengepung mereka bersama dengan Yun Potian saat ini. Bahkan ada ahli di tingkat ke-8 dan bahkan tingkat ke-9. Jika kamu memukulnya, kamu pasti akan mati. Anda harus mencari cara lain untuk keluar. Dan saat mereka berdiri lagi, Yun Potian dan yang lainnya juga terbang turun dari ring dan bergegas menuju mereka. "Saudaraku, apa yang harus aku lakukan?" Shenlong kecil bertanya dengan suara rendah, "Bagaimana kalau aku mempertaruhkan nyawaku untuk menghentikan mereka dan kamu melarikan diri?" "Omong kosong, itu tidak mungkin." Wu Yun mengutuk dengan suara rendah. Itu adalah tentu saja tidak mungkin baginya meninggalkan Shenlong kecil untuk mengambil risiko. Kembali ke dunia fana, naga kecil itu telah melakukan hal bodoh seperti itu. Sejak saat itu, dia bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan saudaranya mengambil risiko lagi untuknya. Matanya menoleh, dan segera, mata Wu Yun tertuju pada Yun Yu, yang juga berada di antara kerumunan yang mengepung. "Shenlong kecil, pernahkah kamu melihat Yun Yu itu? Orang ini hanya memiliki tingkat kultivasi dewa abadi tingkat ketiga. Aku akan menarik perhatian Yun Potian dan yang lainnya nanti. Kamu pergi dan kendalikan Yun Yu, dan kita akan menggunakan Yun Yu untuk menemukan terobosan, temukan cara untuk melarikan diri," kata Wu Yun dengan suara rendah. "Saudaraku, apakah kamu boleh menghadapinya?" Shenlong kecil bertanya dengan cemas. "Berhenti bicara omong kosong, cepat pergi. Tidak banyak waktu, mereka datang," kata Wu Yun tegas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bersikap sopan kepada naga dewa kecil itu. Begitu dia bersikap sopan, naga dewa kecil itu akan ragu-ragu. Sekarang bukan waktunya untuk ragu. Di depan, Yun Potian dan yang lainnya sudah bergegas menuju mereka. Wu Yun melompat menjauh dari naga kecil itu. Dia menunjuk Yun Potian dengan marah dan mengutuk, "Ayolah, bajingan, kalian telah menetapkan aturan arena. Konyol jika menyesal sekarang jika kamu mau. Oke, karena kamu ingin menyesalinya, aku menang, jangan bicara omong kosong. Aku akan membunuhmu saja. Kamu membunuh putramu, tapi terus kenapa? Kamu ingin membunuhku, apakah kamu memenuhi syarat? Ayo, bunuh aku." Benar saja, kutukan Wu Yun dengan cepat menarik perhatian Yun Potian dan lainnya. Mereka mengesampingkan naga kecil itu untuk sementara waktu, dan semua bergegas menuju Wu Yun. Bang! Bang! Beberapa serangan melanda Wu Yun. Saat ini, Wu Yun dipukul dan ditendang oleh Yun Potian dan yang lainnya seperti bola. Di bawah pengepungan orang-orang kuat ini, dia tidak punya ruang untuk melawan. Dia hanya bisa menggunakan teknik dewa bela diri Taisang dan teknik anti cedera untuk mencapai ketahanan maksimal. Namun berkat teknik anti cedera, dia tidak langsung mati. "Saudaraku." Shenlong kecil menarik napas dalam-dalam, dan kemudian tubuhnya seperti kilat, dan dia bergegas menuju Yun Yu yang berada di sisi jauh.
Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Yun Potian dan yang lainnya, yang sangat marah. Mereka berpikir bahwa Long Yu hanya akan melarikan diri. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Long Yu akan benar-benar menerkam putra keduanya sebagai pemerasan. Dengan tingkat kultivasi Yun Yu, dia benar-benar ditundukkan oleh naga kecil itu hanya dalam setengah gerakan. Jari kecil Shenlong mencubit jakun Yun Yu. Pada saat yang sama, hal itu juga mengunci jalur utama gubernurnya, meninggalkannya tanpa ada kesempatan untuk menggunakan kekuatan abadinya untuk melawan. Yun Potian, hentikan. Jika kamu menyentuh kakak laki-lakiku lagi, aku akan segera membunuh putramu. Raungan naga kecil bergema di seluruh arena seni bela diri. Pada saat ini, perhatian semua orang beralih dari Yun Potian ke Shenlong kecil. Faktanya, Wu Yun dan Xiao Shenlong juga sedang berjudi saat ini. Du Yun Potian tidak menyukai putra keduanya. Jika mereka cukup mewah, mereka mungkin bisa melarikan diri hari ini. Jika mereka tidak menganggapnya serius, maka mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri hari ini. Tapi kecuali Yun Potian sendiri, tidak ada yang tahu apakah dia akan menggunakan nyawa putra keduanya sebagai ganti nyawa dua musuh yang membunuh putra sulungnya. Bab 1647 melarikan diri dan mengejar. Berhenti, hentikan semuanya. Tiba-tiba Yun Potian meraung, memarahi anak buahnya. Di saat yang sama, tatapannya seperti pisau tajam, menatap naga kecil itu. Suaranya suram seperti air mati, Long Yu, lepaskan anakku. Saudaraku, kemarilah. Shenlong kecil mengabaikannya dan berteriak ke arah Wu Yun. Meskipun Wu Yun terluka parah saat ini, dengan mengandalkan teknik anti cedera dan seni dewa bela diri Taisang, dia tidak akan sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk bergerak. Dengan terhuyung beberapa langkah, dia berjalan ke sisi naga kecil itu. Ayo pergi, cepat pergi, kata naga kecil itu. Bersama, kata Wu Yun lemah. Ekspresi si kecil Shenlong berubah, mungkin karena dia tahu Wu Yun juga tidak akan pergi jika dia tidak pergi. Sambil memegang Yun Yu di belakangnya, dia mundur ke belakang. Jangan bergerak. Jika ada di antara kalian yang berani bergerak, aku akan segera memenggal kepalanya. Melihat Yun Potian dan yang lainnya berjalan ke arahnya, Shenlong kecil itu meraung. Untungnya, Yun Potian masih sangat menghargai putranya, dan dia tidak terus mengejarnya. Namun konsentrasinya tidak mengendur sama sekali. Menatap Wu Yun dan Xiao Shenlong, dia akan segera menerkam mereka jika mereka memiliki kesempatan sekecil apapun. Namun, Shenlong kecil tidak memberinya kesempatan. Segera, mereka mundur keluar arena seni bela diri. Namun Yun Potian dan yang lainnya masih berada di tengah arena pencak silat. Jaraknya sudah sangat jauh. Shenlong kecil melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang mengintai. Dia bertanya dengan suara rendah, "Saudaraku, apa yang harus saya lakukan dengan orang ini? Biarkan dia pergi, atau bunuh dia." "Bunuh dia. Kami membunuh Yun Ben. Liangzi ini sudah jalan buntu. Tidak masalah jika kamu membunuhnya." Wu Yun melirik Yun Yu dan mengambil cincin penyimpanan dari tangannya. Alkimia tersebut diambil oleh orang ini hari itu, meskipun hari ini Yun Potian mengatakan bahwa dia akan menggunakan alkimia tersebut sebagai hadiah di arena. Namun Wu Yun memperkirakan teknik alkimia ini masih ada di tangan Yun Yu. Ketika Wu Yun melepas cincin penyimpanannya, dia mendengar teriakan. Tangan kecil Shenlong tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan langsung memenggal kepalanya. Lemparkan langsung ke arah Yun Potian. Kemudian, sambil mendukung Wu Yun, mereka berdua berlari secepat mungkin menuju luar rumah Yunyao di kejauhan. "Binatang buas, kalian berdua binatang buas." Menyaksikan kepala putra sulung dan putra keduanya dipenggal, Yun Potian menengadah ke langit dan meraung dengan marah. "Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Kemarilah, tutup rumah Yun Yao untukku. Tangkap kedua bajingan ini hidup-hidup. Aku akan membuat mereka merasakan hukuman paling menyakitkan di dunia." Suara Yun Potian menyebar dengan cepat seperti dekrit kekaisaran. Setelah menerima perintah tersebut, semua orang di Yunyao Mansion mengambil tindakan dengan cepat. Seluruh rumah Yunyao keluar dengan kekuatan penuh. Dalam waktu kurang dari setengah seperempat jam, seluruh kota Yunyao Fu ditutup sepenuhnya.
Tidak ada yang bisa melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Wu Yun dan Xiao Shenlong menyembunyikan keberadaan mereka dan berlari dengan liar di rumah Yun Yao. Untungnya, dia melarikan diri sebelum Yun Yao Mansion menutup blokade. Jika setelah blokade, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri meskipun mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Seperempat jam kemudian, Yun Potian mengetahui berita bahwa keduanya telah melarikan diri dari rumah Yun Yao. Ledakan. Yun Potian menghancurkan pilar batu di depannya dengan satu pukulan dan meraung, kejar, perluas jangkauan hingga 300 mil dan blokir. Semua penjaga di istana dibagi menjadi 100 tim. Penjaga teratas masing-masing akan memimpin sebuah tim, dan sisanya tim, dipimpin oleh penjaga senior, secara pribadi akan mencari dan menemukan dua bajingan ini. Dua tim, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Yun Potian terbang menyingkir dan memimpin kedua tim menuju keluar rumah Yun Yao. Pergi. Sejak dia menjadi penguasa istana Yun Yao. Selama bertahun-tahun, ada banyak musuh yang menyinggung perasaannya. Tapi belum pernah ada momen di mana dia begitu marah. Saya sendiri bahkan belum pernah melacaknya. Kali ini, sepertinya dia sangat marah. Pada saat ini, Wu Yun dan Shenlong kecil sedang berlari dengan liar di pegunungan di luar rumah Yun Yao. Meski dilindungi oleh teknik anti cedera, tubuh Wu Yun semakin lemah. Yun Potian dan beberapa ahli tingkat 8 dan 9 Taiksu itu terlalu kuat, dan telah melampaui batas kemampuan teknik anti cedera. Cedera internalnya sangat parah. Ia harus mencari tempat yang aman untuk segera sembuh. Saudaraku, bagaimana kabarmu? Tidak apa-apa. Jawab Wu Yun lemah. Mereka bilang tidak apa-apa, itu saja. Shenlong kecil berkata dengan cemas, oke, jangan khawatir tentang hal-hal lain, segera cari tempat untuk sembuh. Setelah mengatakan itu, Shenlong kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat Wu Yun dan menuju terbang ke tengah pegunungan. Pegunungan ini tidak terlalu besar, begitu orang-orang Yun Potian mengejar mereka. Pada dasarnya mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Setidaknya Anda harus meninggalkan pegunungan ini agar dianggap sedikit lebih aman. Namun cedera Wu Yun terlalu serius, dan Xiao Shenlong khawatir hal itu akan merusak akarnya dan mempengaruhi kehidupan Wu Yun. Secara paksa menggendong Wu Yun, mencari tempat untuk sembuh. Segera, mereka menemukan sebuah gua. Gua ini sepertinya sangat tersembunyi, dan naga kecil itu berjalan langsung menuju gua tersebut. Wu Yun melambaikan tangannya dan berkata, tidak, jangan masuk, di sini tidak aman. Begitu orang-orang Yun Potian mengejar mereka, tempat pertama yang mereka cari adalah gua. Saudaraku, jangan khawatir tentang itu. Aku akan menghentikan mereka ketika mereka datang. Hanya saja aku tidak bisa membiarkanmu mempertaruhkan masa depanmu. Shenlong kecil segera menolak. Wu Yun menghela nafas, mengetahui bahwa dia tidak bisa mengalahkan naga kecil itu. Dia melihat sekeliling dan berkata, jangan masuk ke dalam gua, pergilah ke bagian belakang gua. Ketika mereka datang, hal pertama yang mereka cari pastilah gua. Meskipun bagian belakang gua tidak aman, setidaknya mereka bisa memberi kita beberapa informasi ketika mereka menggeledah gua. Ada waktu untuk bereaksi. Oke. Shenlong kecil mengangguk. Setelah keduanya sampai di gua, mereka menemukan area berduri yang lebat dan menurunkan Wu Yun. Naga kecil itu berkata, saudaraku, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk sembuh? Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dari cincin penyimpanan. Bajingan Yun Potian itu terlalu kuat. Beri aku waktu 1 jam dan itu akan hampir selesai. Oke. Kalau begitu beri aku waktu 1 jam dan aku akan bertugas jaga. Setelah mengatakan itu, naga kecil itu melintas dan menghilang. Shenlong kecil, kamu. Wu Yun ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia ingin mengatakan sesuatu, dia menemukan bahwa Shenlong kecil telah menghilang. Tanpa membuang waktu, Wu Yun tahu bahwa hal terpenting saat ini adalah pulih dari cederanya secepat mungkin. Telan semua pil penyembuhan dalam satu tegukan. Pil penyembuh ini diambil dari Kong Jiuna. Pil penyembuhannya sendiri sudah lama habis. Ini juga alasan mengapa dia sangat ingin mendapatkan alkimia. Saya harus mengatakan bahwa pil penyembuhan Kong Jiu sangat efektif.
Dia juga meremehkan kemampuan pemulihan yang dikombinasikan dengan teknik anti cedera dan tubuh suci abadi. Jika dia terus dalam keadaan ini, dia mungkin dapat pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari 1 jam. Setelah pulih, keduanya dapat melarikan diri sepenuhnya. Namun, faktanya tetap saja sangat kejam. Kurang dari setengah jam setelah Wu Yun memasuki kondisi penyembuhan, dia tiba-tiba terbangun. Seseorang datang. Bab 1648 naga kecil itu menghilang. Karena ini adalah saat kritis bagi Wu Yun untuk menyembuhkan luka-lukanya, dia tidak dapat berhenti dengan paksa, jika tidak, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Tapi persepsinya masih ada, dan dia dengan jelas merasakan pria kuat yang setidaknya berada di tingkat ke-7 Taiksu. Sebuah tim yang terdiri lebih dari selusin orang telah mencari di sini. Tidak, ada seseorang di sini. Di mana naga kecil itu? Wu Yun bergumam dengan suara rendah. Dan orang-orang ini dengan cepat mencari di dalam gua. Setelah keluar, bersiaplah untuk mencari di sekitar gua. Jantung Wu Yun tiba-tiba berdebar kencang, diam-diam berpikir, apakah ini akan terungkap? Mendengarkan suara itu, orang-orang ini semakin dekat dengannya. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan tempat persembunyiannya. Pada saat ini, dia dalam kondisi penyembuhan. Menghadapi kultivator di alam Taiksu tingkat ke-7 itu, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri kecuali dibunuh oleh burung hidup. Dan naga kecil itu belum muncul. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, beberapa orang dari rumah Yunyao yang datang ke arahnya tiba-tiba berhenti di tempatnya. Saat berikutnya, hanya satu orang yang terdengar berteriak dengan marah, "Di sana, itu Long Yu, kejar." Segera setelah itu, sekelompok orang dengan cepat mengubah arah dan lari ke arah yang mereka tunjuk. Wu Yun diam-diam menghela nafas lega, tapi di saat yang sama hatinya menjadi tegang lagi. Dia tahu bahwa Shen Long kecil pasti sengaja mengekspos dirinya sekarang dan memancing orang-orang ini pergi. Dengan kemampuan naga kecil itu, tidak akan mudah bagi orang-orang ini untuk menangkapnya. Namun, keberadaannya telah terungkap, dan tidak mudah untuk menyingkirkannya. Tapi yang paling dikhawatirkan Wu Yun bukanlah kelompok orang ini. Tetapi kelompok orang ini telah menemukan naga dewa kecil pada saat ini. Setelah berita itu tersebar, naga dewa kecil itu akan dikelilingi oleh kekuatan gabungan. Akan sulit baginya untuk melarikan diri sendirian. Mengambil napas dalam-dalam, Wu Yun memasuki kondisi penyembuhan lagi dengan kekhawatiran di hatinya. Dalam kondisinya saat ini, meskipun dia mengejarnya, tidak ada gunanya. Dia tahu persis apa yang akan dia lakukan. Dia harus pulih dari luka-lukanya sesegera mungkin dan memiliki kekuatan penuh untuk membantu naga kecil itu keluar dari masalah. Setengah jam kemudian, tidak ada pergerakan di sekitar. Tampaknya naga kecil itu telah benar-benar memikat sekelompok orang itu. 1/4 jam kemudian, Wu Yun tiba-tiba membuka matanya, lukanya sudah pulih hingga 89%. Diperlukan waktu paling lama setengah 1/4 jam agar cederanya benar-benar kembali ke kondisi puncak. Tapi Wu Yun sudah tidak mood lagi. Dia khawatir naga kecil itu akan berada dalam bahaya, apalagi setengah 1/4 jam, bahkan 1 menit atau 1 detik, dan tidak akan menyia-nyiakannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mengenakan pakaian bersih, terbang, dan mendarat di pohon raksasa. Melihat sekeliling, mencoba menangkap jejak sekelompok orang. Namun yang aneh adalah seluruh pegunungan ini sangat damai, seolah-olah tidak ada orang yang masuk atau keluar. Ini sangat aneh. Menurut spekulasinya, meskipun naga kecil itu mengalihkan perhatian orang-orang itu, dia akan tetap berkeliaran di pegunungan. Apalagi pasti ada lebih dari satu tim yang melakukan pencarian di pegunungan ini. Mungkinkah naga kecil itu memimpin mereka semua? Wu Yun bergumam, tapi dia dengan cepat menyangkal spekulasi itu. Naga kecil tidak memiliki kemampuan yang hebat untuk memikat semua orang. Dan dalam hal ini, hanya ada 2 kemungkinan yang tersisa. Kemungkinan pertama adalah orang-orang di rumah Yun Yao tidak menonjolkan diri dan menyembunyikan aura mereka saat mencari mereka. Kemungkinan kedua adalah Xiao Shenlong tertangkap dan mengarahkan mereka ke arah yang salah untuk mengejar Wu Yun. Atau, mereka berhenti mengejar Wu Yun, menangkap naga kecil itu, dan rumah iblis Hu Yun menunggu Wu Yun kembali. Kemungkinan pertama ini kecil kemungkinannya.
Orang-orang di Yunyao Mansion tidak terlalu rendah hati. Selain itu, mereka yang kuat di alam Taiksu dapat melakukannya, tetapi anggota tim dengan kekuatan rendah tidak dapat sepenuhnya lepas dari persepsi Wu Yun. Dengan cara ini, kemungkinan kedua ini semakin besar. Semakin dia memikirkannya, Wu Yun semakin bingung. Sambil berpikir, dia menyebarkan keterampilan tubuhnya dan mencari ke seluruh pegunungan. Dia mengenal naga kecil itu. Jika dia ingin melarikan diri, dia pasti akan meninggalkan beberapa petunjuk untuknya. Dan itulah yang terjadi. Wu Yun segera menemukan beberapa petunjuk yang sengaja ditinggalkan Shenlong kecil untuknya. Adalah simbol khusus. Karena saya berlari terburu-buru, simbol-simbolnya kasar. Tapi Wu Yun masih menemukannya. Namun, setelah ditelusuri beberapa saat, jejak tersebut tiba-tiba menghilang. Awalnya, Wu Yun mengira Xiao Shenlong ditangkap di sini. Namun tidak ada tanda-tanda pertempuran di sini. Seolah naga kecil itu tiba-tiba menghilang. Yun Potian. Tiba-tiba, nama ini muncul di benak Wu Yun. Meskipun dia adalah penguasa rumah Yun Yao, dalam keadaan normal, dia tidak akan mengambil tindakan secara pribadi. Tetapi jika dia mengambil tindakan secara langsung, dengan budidaya tingkat kedua di alam kehampaan dan dunia bawah, dia memang mampu mengambil naga kecil itu dengan mudah. Namun, itu mudah, tapi itu tidak membuktikan bahwa naga kecil itu tidak punya kesempatan untuk melawan. Setidaknya, dia harus meninggalkan jejak untukku dan memberitahuku bahwa dia tertangkap. Apa yang terjadi? Pikiran Wu Yun menjadi semakin bingung. Naga kecil itu sepertinya menghilang secara tiba-tiba. Sialan. Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri dengan marah, alangkah baiknya jika bajingan tua dari lonceng penciptaan ilahi itu ada di sini. Kemampuan persepsinya jauh lebih kuat daripada milikku. Jika dia ada di sini, selama Yun Potian telah muncul di sini, dia pasti bisa merasakannya. Saya tidak bisa. Tingkat kultivasi saya lebih rendah dari Yun Potian, jadi saya tidak tahu apakah dia telah muncul di sini. Menarik napas dalam-dalam, Wu Yun mengerutkan kening dalam-dalam. Dan diam-diam mengambil keputusan. Tidak, aku harus kembali ke kota Yun Yaofu. Aku harus kembali untuk mencari tahu beritanya. Tidak peduli apakah naga kecil itu lolos atau tidak, aku harus kembali. Jika dia memang tertangkap, aku harus segera temukan cara untuk menyelamatkannya. Bahkan jika itu adalah kolam naga dan sarang harimau, aku harus mencobanya. Saat dia berpikir, mata Wu Yun menjadi sangat bertekad. Tidak ada keraguan bahwa kota rumah Yunyao saat ini pasti lebih berbahaya daripada sarang harimau Longtan. Namun, demi keselamatan saudaranya, dia harus kembali. Kita harus memastikan apakah naga kecil itu aman. Dia terbang menyingkir dan mendarat di pohon raksasa, melihat jauh ke arah kota rumah Yunyao. Tapi dia tidak berangkat sekarang. Sebentar lagi akan gelap. Di malam hari, Anda harus menunggu hingga malam tiba sebelum mengambil tindakan. Bahkan bagi para kultivator setingkat mereka, kegelapan malam tidak berdampak banyak pada mereka. Namun bagaimanapun juga, beroperasi pada malam hari lebih aman dibandingkan siang hari. Bab 1649 3 hari interogasi dan pembunuhan. Pada malam hari, langit dan bumi gelap. Hanya Yun Yao Mansion yang masih seterang siang hari di bawah cahaya lampu. Tapi Wu Yun sudah siap untuk pergi. Di pegunungan, Wu Yun sangat cepat dan segera menghilang ke pegunungan, bergegas menuju lokasi kota rumah Yunyao. Dia tidak sengaja menyembunyikan penampilannya. Karena dia tahu dia tidak bisa menyembunyikannya, dan selama dia muncul, seseorang pasti akan mengenalinya. Oleh karena itu, dia hanya dapat bertindak secara rahasia. Tidak lama kemudian, Wu Yun muncul di luar gerbang kota Yun Yaofu. Di balik batu besar itu, Wu Yun menyembunyikan keberadaannya. Saat ini, seluruh kota rumah Yun Yao dikelilingi oleh penjaga rumah Du Yun Yao. Setiap orang yang masuk dan keluar harus melewati pemeriksaan ketat. Aksesnya tidak dibatasi. Hampir mustahil untuk menerobos masuk. Terlebih lagi, seluruh kota dikelilingi tanpa cacat apapun. Awalnya, Wu Yun akan masuk dan menanyakan situasi Hei Guang. Namun melihat situasi saat ini, mungkin mustahil untuk pergi ke kota untuk bertanya. Satu-satunya cara adalah dengan mengambil lidah.
Tapi orang-orang ini, satu gerakan bisa mempengaruhi seluruh tubuh, dia tidak bisa bertindak membabi buta, dia hanya bisa menunggu. Setelah menunggu sekitar 1/4 jam, Wu Yun benar-benar mendapat kesempatan. Saya melihat dua penjaga dari rumah Yun Yao berjalan ke samping, berbicara sambil berjalan. Hehe, anak laki-laki itu Wu Yun sudah mati kali ini. Long Yu telah ditangkap oleh kepala istana. Selama Wu Yun berani kembali, dia pasti akan mati. Hati Wu Yun menyusut ketika mendengar kata-kata ini. Ini adalah berita yang sudah dia duga, tapi juga paling takut untuk didengarnya. Saya pikir mungkin keajaiban akan terjadi, tetapi saya tidak pernah berpikir tidak akan ada keajaiban. Tidak banyak keajaiban di dunia ini. Namun, Wu Yun masih tidak tahu metode apa yang digunakan Yun Potian untuk membiarkan Shen Long kecil ditangkap tanpa perlawanan apapun. Melihat kedua orang itu semakin dekat dengannya, sepertinya mereka ada di sini untuk kenyamanan. Murid Wu Yun sedikit menyusut, dia tahu bahwa kesempatan telah tiba. Setelah beberapa saat kedua pria itu mendekat, Wu Yun melirik pasukan besar tidak jauh di depan. Mata cepat dan tangan cepat, ambil tindakan dengan cepat. Seperti kilat, salah satu dari dua pria itu terbunuh dan yang lainnya dikendalikan oleh Wu Yun. Pria yang dikendalikan itu panik dan memandang Wu Yun dengan tidak percaya. "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Diam." Wu Yun berteriak, lalu berkata, "Katakan padaku apa yang baru saja kamu katakan lagi." "Ah." Pria itu berkata dengan ketakutan, "Kamu, maksudmu, Long Yu." "Ya, beritahu aku secepatnya, bagaimana kabarnya sekarang? Bagaimana kamu menangkapnya?" Wu Yun berkata dengan suara yang dalam. "Saya tidak tahu bagaimana saya menangkapnya. Saya hanya tahu bahwa penguasa istana keluar secara pribadi dan kemudian menangkap Long Yu. Ini pemberitahuan. Penguasa istana tahu bahwa Anda pasti akan kembali, jadi dia memberikannya kepadamu secara khusus." "Siap." Saat dia mengatakan ini, pria itu mengeluarkan pemberitahuan kulit domba dari cincin penyimpanan. Wu Yun mengambilnya, meliriknya, dan jantungnya tiba-tiba sedikit bergerak. Dengan kekuatan tangannya, dia meremukkan tenggorokan pria itu. "Jangan bunuh." Pria itu terbunuh sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Wu Yun menarik napas dalam-dalam, namun tidak berhenti sampai di sini. Ia berhenti sejenak dan terbang menjauh dari tempat ini. Pada saat ini, dia terus-menerus memikirkan isi pemberitahuan kulit domba di benaknya. "Pikiranku terganggu dan keseluruhan diriku sedikit bingung." Pemberitahuan kulit domba berbunyi, 3 hari kemudian, Long Yu akan dipenggal di depan umum di luar rumah Yun Yao. Ini adalah hasil dari menantang keagungan rumah Yun Yao. Binatang suci, bunuh dia tanpa gagal. Pada saat itu, penguasa istana ini akan menelan kekuatan naga di tubuh Long Yu untuk ditunjukkan kepada semua orang. 3 hari kemudian, di depan umum. Pemenggalan kepala. Wu Yun berdiri di atas pohon raksasa, melihat dari kejauhan, dan bergumam dengan suara rendah. Dia tahu bahwa Tuan Yun Yao secara khusus menunjukkannya kepadanya karena dia tahu dia akan kembali. Tujuannya adalah membiarkan dia muncul untuk menyelamatkan orang ketika saatnya tiba, dan kemudian menangkap mereka bersama-sama. Dan melahap yang disebutkan kemudian hanya untuk menarik kebencian dan menarik Wu Yun untuk pergi. Tidak diragukan lagi ini akan menjadi kolam naga dan sarang harimau. Apalagi disiapkan khusus untuk Wu Yun di kolam naga dan sarang harimau, selama dia berani ke sana, dia pasti punya jalan keluar yang sempit. Bahkan 10 kematian tanpa kehidupan. Namun, jika dia tidak pergi, naga kecil itu mungkin akan mati. "Pergi, kamu harus pergi." Segera, Wu Yun menyingkirkan semua pikiran berantakan dan mengambil keputusan. Sebenarnya, tidak perlu memikirkan hal semacam ini sama sekali. Wu Yun pasti akan pergi. Bahkan jika dia tahu itu adalah kematian, dia tidak akan bergeming sama sekali. Tentu saja, Wu Yun tidak akan terburu-buru masuk begitu saja dan membiarkannya pergi tanpa perlawanan. Karena dia ingin pergi, dia harus pergi dengan ide bertarung sampai mati. Adapun cara bertarung sebenarnya tidak banyak cara. Bagi Wu Yun, hanya ada satu cara. Seni menarik guntur. Ini adalah kartu truf terakhir dan terkuatnya. Sejak menyelesaikan operasi anti cedera,
ia belum pernah mencobanya, kini tubuhnya begitu kuat hingga mampu menahan serangan beberapa teknik pemicu petir. Dulu, batasnya adalah 6 guntur. Tapi perjalanan ke kota rumah Yunyao kali ini, 6 petir saja tidak cukup. Setidaknya 10 kali lebih baik. 60 petir mungkin bisa menyelamatkan naga kecil itu. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Yun Potian terlalu kuat. Alam kosong dan gelap tingkat kedua, ini adalah eksistensi yang benar-benar tidak dapat dia tandingi sekarang. Terlebih lagi, dengan tingkat kultivasi Wu Yun saat ini, dia mungkin tidak dapat melukai Yun Potian dengan menggunakan Thunder Jue. Dia hanya bisa menghentikan Yun Potian dengan bantuan teknik menggambar guntur, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Shenlong kecil. Tentu saja, ini hanya pemikiran Wu Yun saat ini. Apakah dia bisa melakukannya saat itu? Berapa banyak guntur yang dapat dilepaskan tanpa terkena serangan balasan yang keras? Dia tidak yakin. Sebelumnya, Wu Yun harus melakukan satu hal lagi. Artinya, dalam 3 hari ini, cobalah segala cara untuk meningkatkan kultivasi Anda satu tingkat, mencapai tingkat pertama Dewa Abadi. Dengan cara ini, keseluruhan kekuatan tempurnya akan ditingkatkan ke level lain lagi. Namun dibutuhkan 3 hari untuk meningkatkan satu tingkat kultivasi, dan ini juga merupakan lompatan besar. Kesulitannya terbukti dengan sendirinya. Wu Yun tidak percaya diri sama sekali, apalagi dalam situasi saat ini tanpa bantuan harta karun. Saat ini, satu-satunya yang ada di tangannya hanyalah cincin penyimpanan Yun Yu. Meskipun Yun Yu adalah putra kedua Yun Potian, kekuatannya rendah. Di dalam ring penyimpanan, selain gulungan alkimia, mungkin tidak ada apapun yang dipedulikan Wu Yun. Mengambil napas dalam-dalam, Wu Yun mengeluarkan cincin penyimpanan Yun Yu dan mulai mencari-cari. Meski saya tidak punya harapan besar, saya tetap berharap keajaiban akan terjadi. Bab 1650 Kesulitan, Ketidakberdayaan. Namun, tidak ada keajaiban. Wu Yun membaliknya sejenak dan menemukan bahwa tidak ada yang perlu diperhatikan di dalam ring penyimpanan. Setelah memasukkan volume alkimia ke dalam cincin penyimpanannya, dia membuang sisa cincin penyimpanannya ke samping. Hei Guang. Setelah beberapa saat, seseorang muncul di benak Wu Yun. Dia tidak ingin merepotkan Hei Guang dengan hal semacam ini, dan dia tidak ingin menyeret keluarga Hei. Namun saat ini, sepertinya hal tersebut sudah tidak memungkinkan lagi. Demi naga kecil itu, dia harus menyerahkan sesuatu. Dan Hei Guang dan keluarga Hei adalah orang yang siap dia tinggalkan. Mungkin inilah keegoisan Wu Yun, namun selama segala sesuatu di dunia ini masih hidup, mustahil untuk tidak memiliki keegoisan. Wu Yun tidak terkecuali. Tentu saja, saat dia mengatakan pengabaian, dia tidak bermaksud membiarkan Hei Guang membunuh keluarga Hei. Hal ini hanya untuk sementara membuat mereka kehilangan kehidupan yang stabil. Jika naga kecil itu berhasil diselamatkan besok, hadiah Wu Yun kepada keluarga Hei akan semakin besar di masa depan. Selama dia berhasil melarikan diri besok, suatu hari Wu Yun akan berjuang untuk kembali ke rumah Yunyao. Ketika saatnya tiba, mereka akan ditempati bersama, dan posisi penguasa istana Yunyao adalah milik Hei Guang dan seluruh keluarga Hei. Tapi jika besok gagal, keluarga Hei mungkin harus meninggalkan kampung halamannya selamanya. Itu saja. Hei Guang dan keluarga Hei telah menganiaya kamu untuk saat ini. Jika kamu menyalahkanku, maka aku tidak punya pilihan selain melakukan ini untuk saudaraku. Wu Yun berbisik dengan gigi terkatup. Setelah beberapa saat, dia duduk bersila dan bermeditasi, menggunakan perjanjian Tuan Pelayan di Lautan Kesadaran. Sampaikan pemikiran Anda kepada Hei Guang. Biarkan Hei Guang bermalam mencoba menyiapkan beberapa ramuan yang ingin dia gunakan untuk meningkatkan budidayanya. Pada saat yang sama, informasikan kepada semua anggota keluarga Hei untuk mencari alasan yang sesuai dan tidak mengganggu Yun Potian. Pada siang hari besok, seluruh keluarga akan pindah dari kota Yun Yaofu. Memindahkan seluruh keluarga mungkin merupakan masalah besar bagi keluarga Hei. Tapi bagi Yunyao Mansion, mereka hanyalah keluarga kulit hitam yang tidak mencolok, dan mereka tidak peduli sama sekali. Selama alasannya benar, tidak ada yang akan mengejarnya. Sesaat kemudian, Hei Guang, yang berada jauh di rumah Hei di kota Yun Yaofu,
segera menerima pesan yang dikirimkan oleh Wu Yun. Selama ini, dia sangat khawatir. Long Yu ditangkap, tetapi Wu Yun tidak mendapat kabar, dan dia selalu ketakutan. Namun, dia tahu bahwa Wu Yun belum mati. Ada perjanjian tuan pelayan di antara mereka. Selama Wu Yun meninggal, dia juga akan mati. Meskipun dia juga mengkhawatirkan dirinya sendiri, dia lebih mengkhawatirkan Wu Yun. Setelah mendengar beritanya, mereka tahu apa yang ingin dilakukan Wu Yun. Meski dia tahu itu berbahaya, dia tidak ragu sama sekali. Temukan langsung ayahnya dan semua pejabat senior keluarga Hei. Masalah ini dibahas dalam semalam. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa tidak ada pemimpin senior keluarga Hei yang akan keberatan, dan mereka semua setuju dan mendukung pendekatan Wu Yun. Tentu saja, mereka tidak takut mati, juga tidak takut keluarga Hei akan meninggalkan kampung halamannya sepenuhnya. Tapi keluarga Hei mereka, dari atas sampai bawah, adalah orang-orang yang menghargai cinta dan keadilan. Wu Yun mengusir keluarga Yuan untuk mereka hari itu untuk menghindari bencana. Sekarang Wu Yun membutuhkan bantuan dan mengambil inisiatif untuk bertanya kepada mereka. Mereka mungkin mundur, tetapi mereka tidak akan pernah menolak. Bahkan dibandingkan dengan migrasi seluruh keluarga. Yang lebih mereka khawatirkan adalah ramuan yang diminta Wu Yun untuk mereka beli. Terlalu banyak, terlalu berharga. Terakhir kali, Wu Yun dipromosikan dari alam raja abadi tingkat 8 ke alam raja abadi tingkat 9. Obat peri yang dia butuhkan telah membuat mereka sengsara. Namun saat itu, butuh waktu 1 bulan untuk memperbaikinya. Secara relatif, obat mujarab yang dibutuhkan tidak banyak. Kali ini, Wu Yun ingin naik dari Raja Abadi tingkat 9 ke Dewa Abadi tingkat pertama dalam 3 hari. Sebuah dunia besar telah dilintasi, dan waktunya hanya 3 hari. Jumlah yang dibutuhkan secara alami sangat besar sehingga hampir menakutkan. Belum lagi kualitasnya, bahkan kuantitasnya sudah mencapai ribuan ragam. Saat ini, di aula utama keluarga Hei, semua pejabat senior keluarga Hei memasang wajah sedih. Tidak mungkin mengumpulkan begitu banyak ramuan dalam waktu kurang dari 1 malam. Apa yang dibutuhkan Wu Yun, meskipun diberikan kepada Yun Potian, dia tidak dapat menyiapkannya dalam 1 malam. Hei Guang, apa yang harus kita lakukan? Keluarga Hei kita tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan oleh dermawan kecil Wu Yun. Hei Da berkata tanpa daya sambil mengerutkan kening. Ayah, jangan bicarakan ini sekarang. Ayo kita coba nanti dan lihat berapa banyak yang bisa kita beli. Mari kita bicarakan hal lain. Hei Guang juga mengerutkan kening. Ya, itu satu-satunya cara. Hei Da mengangguk, dan semua pemimpin senior keluarga Hei juga mengangguk. Segera, sekelompok pejabat tinggi dari keluarga Hei meninggalkan rumah mereka semalaman dan menanyakan semua tempat penjualan ramuan di seluruh kota Yunyaofu. 1 jam kemudian, semua orang kembali. Tapi saat ini, wajah mereka semakin cemberut. Hanya ada 7 atau 8 orang di manajemen puncak keluarga Hei. Saat ini, setiap orang hanya memiliki 2 atau 3 jenis ramuan yang dibawa kembali. Totalnya ada kurang dari 30 jenis. Ada kesenjangan besar antara itu dan ribuan jenis yang dibutuhkan Wu Yun. Bagaimana kita bisa mengatasi ini? Kita tidak dapat menemukan begitu banyak ramuan. Saya pikir kita tidak perlu bergerak lagi. Ini, diam. Seorang diakon keluarga Hei hanya mengatakan sesuatu yang sedikit mengeluh, tapi dia segera dikritik oleh Hei. Omelan itu berhenti. Namun, Hei Da tidak menyalahkannya. Dia tahu bahwa meskipun anggota keluarga Hei ini bersedia membantu Wu Yun, mereka juga setuju untuk pindah. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah keluargaku sendiri, dan aku tetap tidak ingin pergi. Bagaimana kalau aku membawa barang-barang ini ke Wu Yun dulu? Katakan padanya situasinya terlebih dahulu dan tanyakan padanya apa yang harus dilakukan, lalu kita bisa mendiskusikannya. Hei Guang berkata sambil mengerutkan kening. Yah, itu saja. Kamu harus bertanya kepada dermawan kecil Wu Yun terlebih dahulu tentang rencananya. Hei Da mengangguk. Setelah beberapa saat, Hei Da meminum sekitar 30 jenis obat peri dan buru-buru meninggalkan rumah Hei. Dia berlari menuju lokasi yang diberitahukan Wu Yun padanya.
Meskipun kota rumah Yun Yao dikelilingi oleh penjaga rumah Yun Yao, namun masyarakat di kota tersebut tetap tidak memiliki masalah jika ingin keluar masuk. Masalah terbesar saat ini adalah obat mujarab. Wu Yun menginginkan terlalu banyak, dan Hei Guang serta yang lainnya tidak dapat menemukannya. Namun, hanya beberapa saat setelah Hei Guang meninggalkan keluarga Hei, pejabat senior keluarga Black, yang awalnya cemberut, tiba-tiba terlihat serius dan gugup. Dan penuh rasa hormat. Di aula utama keluarga Hei mereka, sosok suci tiba-tiba muncul dan jatuh dari langit. Mungkin orang kulit hitam ini tidak pernah memikirkannya. Orang seperti itu yang berada di luar jangkauan mereka sebenarnya muncul di keluarga Hei mereka.